Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semuanya. Pledoi nota pembelaan kasus Tom Lembong yang kami kasih judul Robohnya Hukum Kita. Kasus Tom Lembong, sebuah genosida atas kejujuran. Yang terhormat Majelis Hakim, rekan jaksa penuntut umum, dan pengunjung sidang yang kami banggakan. Terima kasih sudah selalu memberikan supportnya terhadap persidangan ini. Dengan penuh rasa hormat, di hadapan persidangan terbuka untuk umum yang disaksikan jutaan rakyat Indonesia dan masyarakat internasional, kami berdiri bukan semata-mata untuk membela terdakwa yang saat ini dituduh melakukan tindak pidana korupsi terkait importasi gula tanpa bukti, melainkan untuk membela nurani keadilan yang diberangus oleh aparatnya sendiri di gedung yang semestinya menjadi rumah bagi keadilan, tetapi kini berpotensi menjadi rumah penjagalan hukum. Inilah ironi yang menyayat nurani. Ketika keadilan diberangus atas nama hukum, maka hukum kehilangan fitrahnya sebagai penjaga moralitas dan berubah menjadi mesin kekuasaan yang menghancurkan. Dalam situasi seperti ini, hukum tak ubahnya monster yang menakutkan bagi siapapun yang berbeda haluan dengan kekuasaan. Ia menghukum bukan karena salah, melainkan karena berbeda. Maka yang lahir bukan keadilan, melainkan tirani yang secara formal namun cacat secara moral. Seandainya para founding father, pendiri republik ini masih hidup, mereka pasti akan miris menyaksikan peristiwa ini. Mereka tidak akan pernah membayangkan bangsa yang besar ini berdiri di atas ketakutan rakyatnya sendiri terhadap hukum yang seharusnya sebagai pelindung. Padahal para founding fathers kita telah menanamkan cita-cita tentang keadilan sosial, kesetaraan di hadapan hukum, dan negara yang berpihak pada kebenaran, bukan kekuasaan. Apapun agamanya, apapun haluan politiknya, dan apapun kelas sosialnya, semua manusia diperlakukan setara. Karena itulah hakikat hukum dalam Republik yang merdeka, yaitu membebaskan, bukan menaklukkan. Nah, yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Karena itu, jika kita diam, ketika hukum dibajak, maka besok tidak ada lagi ruang aman bagi siapapun. Ketika satu orang dihancurkan dengan hukum yang diselewengkan, maka setiap orang pada akhirnya akan menunggu gilirannya untuk menjadi tersangka tentunya. Inilah bahaya yang tak kasat mata, namun amat nyata, pembusukan sistemik terhadap keadilan, yang pelan-pelan tapi pasti menggerogoti sendi moral bangsa. Dan saat keadilan mati secara sunyi di ruang-ruang pengadilan, maka sebenarnya yang terkubur bukan hanya seorang manusia, tetapi martabat dan peradaban sebuah bangsa yang selama ini telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pendiri negeri ini. Ini yang seharusnya terus kita jaga sebagai warisan luhur untuk generasi mendatang. Berangkat dari kesadaran tersebut, selaku penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong, kami bukan sekedar menjalankan tugas profesi di hadapan hukum, tapi sekaligus sebagai bentuk perlawanan moral, agar hukum tidak kehilangan jiwanya, sebab diamnya kita akan menjelma menjadi penyesalan kolektif di masa depan. Karena sejatinya yang duduk di kursi pesakitan ini bukan hanya terdakwa Thomas Trikasih Lembong, tetapi juga kebenaran dan keadilan yang selama ini kita perjuangkan. Kita semua melihat sedari awal, perkara ini mulai dari penyidikan dan digelarnya persidangan
senantiasa dalam irama yang sumbang dan syarat rekayasa. Ada kesan yang sangat kuat bahwa persidangan terhadap perkara ini sejak awal telah didesain bukan untuk mencari kebenaran, tapi sekedar melegitimasi dakwaan jaksa demi satu tujuan yang telah ditentukan, yaitu menghukum terdakwa. Keyakinan kami betapa persidangan terhadap perkara ini penuh rekayasa terbukti dari banyaknya kejanggalan selama persidangan. Mohon maaf, mulai dari sikap majelis hakim mengabulkan permintaan jaksa untuk memberikan salinan audit BPKP hanya berselang 7 hari sebelum ahli BPKP diperiksa. Padahal seharusnya audit ini diserahkan sebelum pemeriksaan saksi fakta dilakukan. Karena isi audit ini tersebut sebagian besar bersumber dari keterangan saksi di tahap penyidikan. Akibatnya kami kehilangan hak untuk menguji secara langsung kebenaran dari dasar audit tersebut. Saksi-saksi fakta keburu selesai diperiksa, audit baru diserahkan. Lalu bagaimana mungkin kami bisa mengkonfirmasi validitas temuan BPKP tersebut jika dasarnya tidak bisa lagi diuji di muka sidang? Inilah bentuk pengaburan kebenaran secara sistematis. Selanjutnya, ahli dari BPKP yang dihadirkan ke persidangan bukanlah orang yang di BAP ketika penyidikan. Akibatnya ahli tersebut banyak tidak mampu menjawab hasil audit yang dibuat tersebut. Lebih aneh lagi, ketika kami meminta dilakukan konfrontir antara ahli BPKP dengan ahli yang kami hadirkan, ditolak oleh majelis hakim. Padahal ini sangat penting untuk membuktikan bahwa semua keterangan dari ahli BPKP tersebut tidak benar dan mengada-ada, semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan dari pihak kejaksaan agar sesuai dengan targetnya. Ironi ini kian bertambah. Kehadiran puluhan saksi yang banyak diantaranya tidak relevan hanya memperpanjang proses tanpa menambah bobot pembuktian. Hal inilah menunjukkan bahwa dakwaan dibangun secara serampangan, menumpuk saksi tanpa seleksi, agar tampak seolah lengkap, padahal substansinya rapuh. Dakwaan jaksa yang menuduh terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum juga terbantah di persidangan. Terdakwa dituduh tidak melakukan rapat koordinasi lintas kementerian. Fakta persidangan membuktikan bahwa rapat koordinasi telah dilakukan oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan dengan kementerian-kementerian terkait. Jaksa pun membangun narasi bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula, sehingga tidak diperlukan importasi. Tuduhan itu terbantahkan dengan jelas. Bukti statistik dan keterangan para ahli menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah mengalami surplus gula itu secara nasional. Karena angka konsumsi selalu lebih tinggi dari kemampuan produksi. Yang ada hanyalah buffering stock untuk mengantisipasi potensi kelangkaan awal tahun 2016 serta untuk menjaga stabilitas harga di masyarakat. Lalu selanjutnya, majelis hakim juga membiarkan jaksa membacakan BAP saksi penting, yaitu mantan Menteri BUMN Rini Sumarno, yang merupakan saksi fakta dan yang menyetujui untuk melibatkan perusahaan swasta dalam importasi gula pada waktu tahun tersebut. Dialah yang menyetujuinya. Padahal seharusnya ia dihadirkan di persidangan ini agar kesaksiannya dapat diuji silang. Dengan kewenangan eksekutorial yang dimiliki oleh jaksa, sangat tidak masuk di akal jika saksi fakta sepenting itu tak bisa dihadirkan. Nah, hal ini patut diduga mengindikasikan skenario yang disengaja agar kebenaran tetap terkunci di ruang sidang ini dengan mengkondisikan Rini sebagai alat untuk menjerat terdakwa. Tidak hanya itu, jaksa juga menuduh terdakwa melanggar Permendak
karena melakukan importasi gula kristal mentah (GKM). Padahal menurut jaksa yang diperbolehkan adalah gula kristal putih (GKP). Tuduhan ini juga gugur di hadapan persidangan. Sejumlah ahli menegaskan tidak ada satupun ketentuan dalam Permendak yang melarang importasi GKM. Bahkan kebijakan tersebut justru memberikan nilai tambah atau efek berganda multiplier effect bagi perekonomian nasional karena bermanfaat untuk menghidupkan industri pengolahan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan negara dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan memperkuat daya saing industri dalam negeri. Artinya, kebijakan tersebut harusnya diapresiasi, bukan dikriminalisasi. Selain itu juga Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita atas laptop pribadi terdakwa. Padahal pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang dijadikan dasar dalam penyitaan bukanlah dasar hukum untuk melakukan sita, melainkan sebuah pasal untuk pidana tambahan apabila putusan pidana itu sudah dijatuhkan. Dan di sisi lain, seharusnya proses sita itu sudah selesai pada saat penyidikan, bukan saat dakwaan lagi berjalan sidang. Terlebih lagi, berkasnya juga sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Lalu atas dasar apa Majelis Hakim mengabulkan penyitaan oleh jaksa penuntut umum? Jika kita cermati ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penyitaan itu adalah kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri di mana barang tersebut disita. Namun Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita dari JPU. Padahal terdakwa berada di bawah yurisdiksi hukum Jakarta Selatan. Jadi yang seharusnya yang menyita adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Jakarta Pusat. Di sisi lain, perangkat tersebut hanya digunakan oleh terdakwa untuk menyusun pembelaan dirinya yang sudah ditahan dan dirampas paksa kemerdekaannya sejak tanggal 29 Oktober 2024. Selanjutnya, banyak sekali saksi-saksi fakta memberikan keterangan yang berbeda antara BAP dan di persidangan ini. Ini sebuah pertanda bahwa proses penyidikan dan penyusunan dakwaan oleh jaksa dilakukan secara manipulatif. Ketika keterangan saksi berubah drastis di bawah sumpah, maka patut dipertanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat BAP ini dibuat. Apakah saksi ditekan? Apakah ada pengiringan fakta hukum? Ironisnya, dengan semua dakwaan yang secara telak telah terbantahkan oleh fakta hukum di persidangan, jaksa tidak bergeming dan tetap bersikeras menyampaikan tuntutannya. Padahal dalam sistem peradilan yang sehat, jaksa seharusnya wajib objektif dan terbuka terhadap fakta baru yang muncul di persidangan. Karena jaksa-jaksa ini adalah penegak hukum. Tapi dalam kasus ini, jaksa seolah-olah tuli terhadap kebenaran, buta-buta terhadap kejanggalan. Hanya fokusnya satu hal, memastikan terdakwa ini dihukum, apapun faktanya. Mungkin rekan-rekan jaksa penuntut umum ini tidak sadar bahwa proses persidangan ini didokumentasikan dengan baik secara berlapis. Suatu saat nanti, apakah 5 tahun atau 10 tahun kemudian, proses persidangan ini akan dikaji ulang, digelar lagi, dan fakta-fakta persidangan ini akan dijadikan bahan bahwa pada saat ini terjadi penyimpangan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara sewenang-wenang. Lalu bagaimana dengan Majelis Hakim sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan? Apakah hanya akan berdiri di barisan yang sama dengan jaksa, mengabaikan semua fakta persidangan? Ini tentunya menimbulkan pertanyaan kami. Masihkah persidangan ini dijalankan untuk mencari kebenaran atau hanya mengesahkan tuntutan? Kalau seperti itu situasinya, lalu buat apa fungsi peradilan? Lebih baik kita bubarkan saja lembaga peradilan ini. Dan kalau ada yang berseberangan dengan rezim yang berkuasa, langsung saja hukum.
Tidak usah diproses peradilan lagi. Apa itu yang kita kehendaki? Kita menghancurkan peradaban kita, mengkhianati cita-cita para pendiri negara ini, negara hukum yang berkeadilan. Perlu kami sampaikan bahwa putusan perkara ini akan diliput oleh media nasional dan internasional. Ini tidak hanya akan memberikan dampak terhadap terdakwa, namun juga iklim investasi di Indonesia. Apabila terdakwa diputus bersalah, maka majelis hakim baru saja menutup keran investasi asing karena tidak adanya kepastian hukum. Dan hal ini membuat mereka, investor, takut sehingga tidak berani berinvestasi dan tidak mau membangun lapangan kerja di Indonesia. Melalui pledoi ini, izinkan kami mengingatkan dengan penuh kesungguh-sungguhan bahwa hakim adalah profesi yang terikat oleh sumpah konstitusional, oleh janji untuk menegakkan keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh mandat moral untuk berdiri netral, imparsial, dan berani melawan tekanan dari manapun datangnya. Karena itulah, hakim menjadi satu-satunya profesi yang disebut dengan predikat wakil Tuhan di muka bumi. Dengan marwah setinggi itu, jika hakim juga berbuat zalim, maka balasan atasnya bukan hanya perkara di akhirat, tapi akan menuai akibatnya di dunia secara langsung. Mungkin bisa saja seorang hakim karena kompromi dengan jaksa, ia aman. Tapi ingat, penegak hukum bukan hanya jaksa, ada lembaga penegak hukum lainnya, ada masyarakat, ada rakyat yang dengan setia mengikuti penegakan hukum di negara ini. Sejarah kita mencatat bahwa banyak sekali presiden hakim, aparat hukum yang dulu menzalimi orang yang tidak bersalah karena tunduk pada tekanan, pada akhirnya ia juga mendapatkan balasan atas kezalimannya dengan duduk sebagai terdakwa di kemudian hari. Oleh karena itu, selaku penasihat hukum, kami ingin menyampaikan, jangan biarkan rasa takut merampas keberanian moral majelis hakim. Jangan biarkan tekanan hari ini menghapus nama baik Anda di masa depan. Karena keadilan yang tegakkan dengan gentar hanya akan meninggalkan jejak yang getir dan runtuhnya marwah serta kehormatan. Meski demikian, kami masih memelihara secercah harapan bahwa hakim dalam perkara ini bisa keluar dari tekanan dan berdiri tegak di atas nurani dan sumpah jabatan. Bahwa di tengah gelapnya tekanan masih ada cahaya keberanian untuk memihak pada kebenaran. Karena di ujung sidang ini bukan hanya nasib terdakwa yang dipertaruhkan, tapi juga harga diri lembaga peradilan ini. Yang terhormat Majelis Hakim dan rekan jaksa penuntut umum serta pengunjung sidang yang kami banggakan. Selaku penasihat hukum terdakwa, kami hanya punya satu permohonan yang sederhana, yaitu tegakkan keadilan. Jangan biarkan ruang sidang ini menjadi panggung legalisasi atas rekayasa hukum. Jangan jadikan putusan terhadap perkara ini menjadi prasasti bahwa keadilan dipaksa tunduk oleh tekanan dan penyimpangan kekuasaan. Selaku penasihat hukum, kami hanya meminta kepada majelis hakim satu hal yang paling mendasar dalam peradaban hukum, yaitu keberanian untuk adil. Sebab keadilan tanpa keberanian hanya melahirkan kepalsuan, dan putusan yang lahir dari ketakutan akan dicatat oleh sejarah, bukan lagi sebagai putusan, melainkan bentuk pengkhianatan. Karena dalam hukum bukan hanya isi pasal yang penting, tetapi jiwa yang menghidupinya, dan jiwa hukum adalah nurani. Tanpa nurani, hukum menjadi tumpul dan kehilangan arah. Maka ketika fakta-fakta diabaikan dan suara hati dibungkam oleh tekanan,
sesungguhnya bukan hukum yang ditegakkan, melainkan kehendak kuasa yang diselundupkan. Setiap saksi dan fakta hukum telah menunjukkan bahwa perkara ini dibangun atas fondasi yang rapuh. Tidak ada aliran dana yang terbukti, tidak ada kerugian negara, tidak ada perintah untuk menunjuk perusahaan tertentu. Maka jika vonis tetap dijatuhkan, siapa yang sebenarnya sedang dihukum? Terdakwahkah atau kejujuran itu sendiri? Kami percaya sejarah tidak pernah tidur. Ia akan mengingat siapa yang menegakkan hukum dengan tegas dan berani, dan siapa yang membiarkannya tumbang demi pesanan kepentingan. Jangan biarkan nama Anda tercatat sebagai bagian dari tragedi hukum di negeri ini. Jadilah cahaya di tengah kabut gelap peradilan, karena satu putusan yang adil bisa menyelamatkan wajah hukum satu bangsa. Permohonan Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian yang tadi disampaikan di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong. 2. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut. Primer, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Tipikor junto pasal 5 ayat 1 KUHP. Ketiga, membebaskan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dari segala tuntutan hukum. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan. Memulihkan nama baik terdakwa Thomas Trikasih Lembong dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa pengecualian yang sebelumnya telah disita oleh jaksa penuntut umum, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya nota pembelaan ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi baru saja kita dengarkan bersama pledoi atau nota pembelaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa secara bergantian.